dari kami karena kakak kami tidak takut, tidak mampu melawan kami, maka kami pasrahkan zona pro untuk Asila. Pilih apa saja? Pilih kontra. Pilih kontra ya. Berarti kelas 5 ini pilih pro, harus pro. Sebelum kita mulai acara kesempatan kali ini, perlu sampai pahami untuk masalah season pertama adalah season penjelasan 2 menit, pihak pro menjelaskan 2 menit, kemudian penjelasan dari pihak kontra 2 menit juga. Terletak setelah fi'il, karena apabila fa'il tidak terletak setelah fi'il maka akan terjadi iltibas dengan mubtada, yang mana hal ini dijelaskan tentang hal tersebut dijelaskan dalam kitab Ilalun Nahwinya. Ketika hal sedemikian tidak dibedakan antara fa'il dengan mubtada, maka akan terjadi iltibas dengan mubtada, sehingga menuntut tentang adanya fa'il harus terletak setelah fi'il, karena hal sedemikian memang harus dibedakan karena antara fa'il dan mubtada sedemikian. Terus masih lama waktunya. Dan juga dapat dibenarkan bahwasanya fi'il dan fa'il harus cocok ketika mudzakkar dan muannasnya. Alasannya ialah karena untuk mengetahui bahwasanya fa'ilnya sekarang terdiri dari fa'il muannas atau fa'il mudzakkar. Sedangkan tujuannya ialah untuk diketahui bahwasanya fi'il dan fa'il itu dikatakan satu juz. Dan sekarang didukung oleh Alfiya Ibnu Malik yang di sana mengatakan wa ta'utani sintalil madi idza kana li unsa ka abad idul adab. Yang mana pada nadoman Imam Al-Fat Ibnu Maliknya tersebut itu mafhumnya ialah ketika fa'ilnya itu berupa muannas maka fi'ilnya harus muannas. Berarti kesimpulannya ketika fa'ilnya itu mudzakkar maka fi'ilnya harus mudzakkar. Kesimpulan dari argumen teman-teman kami itu tidak lepas dari ibarat ulama yang mengatakan litadulla ala ta'nisil fa'il dan al-madhkuru qablahu fi'luh. Itu kesimpulannya. Titik. Masih kurang 30 detik. Ada tambahan? Silahkan ditambahi. Ya intinya dari kami bahwasanya fa'il harus terletak setelah fi'il dan juga fi'il dan fa'il harus cocok. Alasannya kenapa fa'il harus terletak setelah fi'il? Karena apabila fa'ilnya terletak sebelum fi'il maka akan adanya iltibas terhadap mubtada, dan ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena mubtada dan fa'il sekarang hukumnya sama-sama musnad ilaih. Maka sedemikian maka menuntut harus dibedakan antara mubtada dan fa'il. Silahkan dari pihak kontra untuk menjelaskan 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak selamanya dibenarkan bahwasanya fa'il terletak setelah fi'il, dan banyak dalam gramatika Arab contoh yang membuktikan bahwasanya juga ada fa'il yang terletak sebelum fi'il. Salah satunya contoh dalam kitab Taswighul Holland halaman 127 bagian tengah sebelah kiri. Ini membuktikan bahwasanya fa'il terletak sebelum fi'il. Contohnya ini Nurul Halaka. Ini Nurul Halaka adalah salah satu contoh yang mana buktinya bahwasanya fa'il terletak sebelum fi'il. Juga kami tidak membenarkan akan adanya fi'il dan fa'il harus cocok antara mudzakkar dan muannasnya. Kami banyak menemukan contoh di mana di antaranya yaitu didukung oleh kitab Alfiya Ibnu Malik yang berbunyi wa qad yubihul faslu tarkat taifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Sekarang pada lafaz atal qadiyah bintul waqifi, sekarang ata yang menunjukkan fi'il mudzakkar dan fa'ilnya muannas hakiki, jadi tidak cocok keduanya. Menjelaskan simpel dari ini imru'un halaka, di sini imru'un menjadi fa'il dari lafaz halaka, dan atal qadiyah bintul waqifi ata fi'il, al bintul waqifi di sini fa'ilnya, jadi tidak cocok ata dan bintul waqifi. Jadi sebelum saya simpulkan bahwasanya mereka menyampaikan argumen seperti itu, saya sarankan mereka supaya cepat duduk di sana karena subjek yang dia sampaikan itu adalah hoax. Kesimpulannya memang sudah banyak contohnya bahwasanya semuanya tidak dapat dibenarkan dalam artian berita yang mereka sampaikan itu hoax. Kurang 15 detik. Jadi kami tetap tidak membenarkan akan adanya fi'il dan fa'il harus cocok antara mudzakkar dan muannasnya, dan juga harus terletak setelah fi'ilnya. Tidak selamanya dibenarkan karena bisa terletak sebelum fi'ilnya. Sudah, ini dari pihak kontra harus sampai tanggapi 1 menit setengah. Dalam contoh ini Nurul Halakah ternyata itu menunjukkan bahwasanya fa'il tidak harus terletak setelah fi'il. Kemudian atal qadiyah bintul waqifi ternyata ada ata dan bintu ternyata tidak cocok antara mudzakkar dan muannasnya. Silahkan sampean tanggapi 1 menit dari sekarang. Perlu kami beritahu kepada adik kelas kami kelas 4 ibtidaiyah tentang menanggapi adanya ini imru'un halaka ini bukannya tidak terletak setelah fi'il, melainkan tetap terletak
terletak setelah fi'il, namun fi'ilnya ini dikira-kira sebelum fi'il imru'unnya. Karena terbukti dikira-kirakannya karena sudah ada korenah yang membuktikan bahwasanya ini ada korenah bahwasanya fi'ilnya dikira-kirakan. Terbuktinya ada in yang dikira-kira sebelum imru'un sedemikian. Karena in ini tidak akan pernah mungkin masuk kepada selain fi'il. Sehingganya hal sedemikian jika dijadikan acuan bagi kubu kontra sangat tidak logis sekali bagi kami. Dan juga kami luruskan kekingseran otak dari adik kelas kami yang berupa kelas 4. Sekarang dalam contoh atal qadiyah mitologi itu bukan tidak cocok. Itu yang tidak cocok itu secara strukturalnya saja. Namun secara esensinya itu sekarang tetap cocok. Terbuktinya sekarang tetap cocok karena ketika fiilnya itu tidak ada tanya, maka fasillah yang menempati pada tempat tersebut. Maka dari itu sekarang dalam atal qadiyah mitologi itu tetap fiil dan fa'ilnya itu sekarang tetap cocok. Terus masih ada 15 detik. Intinya dari teman kami bahwasanya fiil dan fa'il sekarang ini harus cocok dalam segi mudzakarnya. Sampai-sampai ketika pada contoh atal qadiyah mitologi meskipun sekarang dalam fiilnya ini mudzakkar, ternyata ketika fiilnya itu takta atau dalam bahasa Indonesianya biar antum biar tahu meninggalkan tak. Sekarang fasilnya itu sekarang pada tempat nyata. Intinya kata kakak kelas kalian kelas 4 ini masih perlu belajar lagi. Pertama, masalah ini merun halakah ternyata itu mentakdir fiil kembali sehingga tetap fa'il harus terletak setelah fiil. Kedua, atal qadiyah mitologi secara tekstual tok yang tidak cocok, namun secara esensial itu cocok. Karena apa? Karena al-qadiyah itu menjadi fasil dan itu menempati tak taknis. Silahkan ditanggapi 1 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup memalukan ya, kelas 5 tapi bikinan kelas 2 tidak. Gini ya, lafaz menggunakan saja tidak tahu. Sudah jelas dalam kitab Khudurinya bahwasanya ketika fiil itu dikira-kirakan, maka itu tidak bisa mengamalkan. Pengamalannya bisa mengamalkan tapi doif. Nah, ketika jampian mengabarkan seperti itu, demikian seakan-akan anda itu kalau doif tidak do'iyah. Dan mana doif tidak iya? Dan didukung oleh kitab Alfiyah Ibnu Maliknya yang mana ketika ambil dibuang maka tidak bisa mengamalkan. Ketika mengamalkan itu dhaif wa qad yujarru bi siwa rubalada hatun wa ba'duhu yuramu qarida. Dan menanggapi tentang adanya yang untuk kakak kelas kami yang sesat, yang mana di sana tetap mengatakan bahwasanya lafaz al-qadiyah ini memposisikan tempatnya tak taknis, padahal kalau kita pikir secara logis tak taknis adalah huruf sedangkan al-qadiyah adalah isim, kan tidak mungkin. Nah, jadi kalau begitu, kalau sudah tidak mungkin maka pikiran mereka sedikit miring. Dan juga kalau pemikiran dari Anda ini meruun halaka itu pemikiran kelas 2, tapi di sini atal qadiyah mitologi pemikiran Anda itu kelas 1 ibtida. Jadi dalam tak taknis dan al-qadi ini berbeda. Kalau tak taknis ditadullah ala taknisil fa'il. Kalau al-qadi itu menunjukkan sebagai objek. Jadi tidak bisa kita menjadikan iwad dan mu'awwad. Berarti kelas 5 ya masih belum paham ya. Silahkan ditanggapi. Yang pertama, ketika lafaz itu sudah dibuang atau ditakdir, maka secara otomatis tidak bisa mengamalkan seperti contoh nazar khafid dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam al-qadiyah itu ternyata statusnya isim, bukan, sementara kalau yang mau diganti sekarang adalah tak huruf. Jadi tidak cocok mas begitu. Gimana sampai ini? Ditanggapi 1 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Maklum ya, ini ada kelas yang belum bisa memahami kita. Begini ya, saya ajari Anda untuk cara berpikir. Anda mengatakan bahwasanya tak sekarang tidak mungkin dikatakan fasal. Fasal ini isim, sedangkan tak itu huruf. Cara kita berpikir begini. Sekarang kita menyamakan tak dengan fasal itu dari segi tempat. Makanya sekarang bi anna syai'ah la yalzam ayyakuna musawiyan lidzalika syai', itu kitab kelas 3-nya sudah ada ya. Sesuatu yang menempati sesuatu itu tidak harus cocok pada sesuatu yang ditempatkan. Dalam artian fasal itu tidak harus cocok dengan tak huruf. Sekarang fasal itu isim. Nah, sekarang bagi Anda ya perlu dicuci otaknya. Inilah kesalahan kami berdebat dengan adik kelas sehingga di sana itu tidak paham. Pada ini merun halaka sekarang ini emang bahwasanya ini fiilnya ditakdir, tetapi perlu kami luruskan ya pikiran Anda bahwasanya setiap sesuatu yang ditakdir itu belum tentu tidak mengamalkan atau mengamalnya itu dhaif, bukan. Mereka bisa juga ambil yang ditakdir ini mengamalkan ketika apa? Ketika adanya korena. Dan pada lafaz ini merun halaka sekarang ini sudah jelas korenanya loh. Dan kami beritahu ya pada adik kelas kami ya bahwasanya korenanya pada lafaz ini merun halaka ialah halakanya itu sendiri, sehingga meskipun amilnya sekarang itu ditakdir fiilnya sekarang bisa mengamalkan
Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ada korena. Paham? Kalau tidak paham kami jelaskan kembali. Intinya dari kami, argumen yang Anda lontarkan ini sangat tidak logis sekali. Karena sudah sesuai dengan adanya korenah tersebut, sehingga tetap menuntut adanya fa'il harus terletak setelah fi'il. Karena ketika sampean mengadakan hal sedemikian tidak logis sekali. Sekali tidak logis, sampean yang tidak logis. Makanya teman-teman kelas 5 kami itu dari awal itu sangat bosan berhadapan dengan kelas 4 karena pemikiran itu tell me sekarang telat mikir semuanya. Ketika kami bahas begini di sana berlari ke sana dan ke sana itu Sudah semua selesai, pemikiran waktunya yang tidak sudah logis. Ini yang perlu sampai tanggapi lagi. Ternyata tidak semua pengganti itu harus cocok secara keseluruhan. Yang penting ada kecocokan. Contoh dalam kasus kita sekarang min haisul wad'u, penempatannya sama-sama ada di tengah, maka itu bisa dijadikan pengganti. Yang kedua, yang dimaksud fi'il tidak boleh mengamalkan apabila ditakdir itu apabila tidak ada korenah yang menunjukkan. Ketika ada korenah berupa in begitu seterusnya, maka ini tetap bisa mengamalkan menurut pihak pro. Silahkan 1 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi abang ganteng seperti Bang Ro'ob, seperti Saruhkan. Lah gini ya, lafaz ini merupakan halakat tetap kata sampean itu terletak setelah fi'il. Perlu diketahui. Ini tetap saya membawa ibarat dalam kitab tasfiqul kholanya ada paling pertengahan dalam petunjuk, tetap ini membuktikan bahwasanya ada ibarat membunyikan tajazut taqdimal fa'il al fa'il. Lah situ ibarat itu membuktikan bahwasanya ketika fi'il dikira-kira itu doif. Itu ada korenah, apalagi tidak ada korenah. Saya buktikannya ketika tidak ada korenah tapi tidak bisa mengamalkan. Contohnya tusma'u bil mu'aidi khairun antarahu. Lah, contoh tersebut itu adalah salah satu contoh tidak ada korenah yang mana amil tidak bisa melakukan ma'mul. Bagi ini menolak. Dan yang kedua, kami sudah juga bosan menghadapi orang sesat di ruang sana. Ternyata di dalam bulan juga masih ada. Kenapa? Karena selalu merendahkan kami. Ternyata pikiran mereka juga sesat. Silahkan ditanggapi kawan. Ini ya, sebenarnya saya bosan dengan kelas 5 ya. Kalau Anda mengatakan atal qadiyah bintul waqifi ini karena apa? Tidak selamanya bahwasanya itu al-qadi dan tak taknis ini disamakan hanya sebagai sama satu tempat ya. Ini bagaimana Anda menanggapi tentang waw istiqnaf sama dengan al-rajulani di sini al dan waw. Contohnya apa? Ar-rajulani. Ar-rajulani terus. Ya, al dan waw sama-sama di depan. Cuma mengapa waw tidak bisa ditakrifin untuk memakrifatkan? Karena tugasnya lain dan al tugasnya lain, tidak bisa menjadi al menjadi istiqnaf dan waw tidak bisa ditakrif. Makanya di taknis kita tidak bisa menjadi objek dan al-qadi tidak bisa menjadi ditadul. Sudah, waktunya sudah habis. Sekarang ini debat bebas ya, yang perlu sampai tanggapi nanti dan kita kaji bersama, kita kembangkan. Pertama masalah fa'il yang menurut sampean tidak boleh terletak sebelum fi'il. Ternyata ada ibarat aja taqdimal fa'il dari ulama. Yang kedua ada contoh tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Itu mau sampean kemanakan katanya. Yang ketiga dalam contoh al-qadiyah bintul waqifi menurut sampean kan bisa. Namun ternyata menurut pihak kontra ini lafaz contohnya yang lain itu ar-rajulani dan al dalam lafaz ar-rajulain dan waw istiqnaf ini tidak bisa mengganti karena tujuannya itu beda. Silahkan 2 menit dari sekarang langsung ditanggapi nanti. Ya. Inilah salahnya kami. Bahwasanya kami ini berdebat dengan kelas 4 sehingga di sana itu tidak paham. Masalah ibarat yang ada di tasawuf yang berbunyi aja zutat di fa'il itu kami klaim itu ibaratnya itu dhaif. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwasanya ibarat itu dhaif? Dikarenakan nanti kalau adanya ibarat tersebut ditibarkan artinya dibenarkan, maka ada kalanya sekarang ini masuk terhadap isim dan ini selamanya tidak akan masuk terhadap isim. Makanya kami mengklaim bahwasanya pada ibarat yang ada di tasrif aja zutat di fa'il sekarang ini itu dhaif dikarenakan ada kalanya nanti ini masuk terhadap isim dan ini tidak diperbolehkan dikarenakan ini selamanya harus bersama isim bersama fi'il dikarenakan fi'il. Inilah kesalahan paling besar bagi kami kelas 4 berdebat dengan kelas 5 ibtidaiyah yang tahun depan akan pindah ke individualim. Memahami ini urun haraka saja tidak bisa, apalagi paham fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Meremehkan aja taqdimal fa'il mengatakan itu apa? Ibarat yang dhaif. Sampean siapa? Ulama bukan, ustaz bukan. Mutlak tidak. Ulama mengarang ibarat itu untuk mutlak setiap malam sampai tidur setiap malam. Begini ya.
ibarat itu telah jelas membuktikan bahwasanya ketika fa'il dan fi'il ini bahwasanya ini ada fi'il yang tidak dan itu terbaik dalam pengamalannya. Makanya ibarat yang contoh timal fa'il itu sahih. Makanya ada contoh ilmu halaka dan juga ada tambahan dari kawan kami. Karena inti li anna didukung oleh kitab mutammimanya li anna adat syarti la tadhulu 'alal mubtada sehingga imlafan imru'un tidak mungkin menjadi Langsung mubtada. ditanggapi, masih ada waktunya. Ya, menanggapi tentang adanya yang ternyata gagal paham dari sini. Ini kita beritahu pada pihak kontra ini itu adalah menunjukkan terhadap zaman. Nah, tentang adanya zaman itu tidak akan ada kecuali pada fiil, ya. Nah, sekarang kalau seandainya Anda mengklaim dalam imru'un halaka, imru'un itu masuk masuk pada imru'un, maka ada kalanya in yang masuk pada isim. Sedangkan isim itu tidak ada zamannya dan itu tidak selamanya tidak diperbolehkan. Sudah cukup dan tidak perlu ditanggapi karena waktunya sudah habis. Terakhir ini session tanya jawab. Silahkan dari pihak kontra dulu ya. Kontra Pak Pro ini kontra saja. Oh yang pro saja biar takut tidak mampu menjawab katanya. Silahkan dari pihak pro berikan satu pertanyaan yang amat sulit atau amat gampang, terserah sampean pilih yang mana. Karena ini adik kelas kami, maka kami coba beri pertanyaan yang sangat gampang sekiranya bisa menjawab. Tapi tahu nantinya bisa menjawab atau tidak. Nah, kalau dari kelas 4 atau dari kontra ini mengatakan bahwasanya diperbolehkan fa'il terletak sebelum fi'il, lalu bagaimana sampian ini menanggapi tentang zaidun koma? Apakah kalian berani tentang zaidun koma itu zaidun sekarang dikatakan fa'il yang ada dalam lafaz zaidun koma? Sudah. Pertanyaan ini pertanyaan beranikah atau tidak? Lafaz zaidun koma, jika sampean mengatakan bahwasanya fa'il boleh ke depan dari fi'il, lantas sampean berani tidak? Lafaz zaidun yang biasanya jadi mubtada sekarang dijadikan fa'il fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidun koma, berani enggak? Berani enggak? Sebelumnya kami menjawab berani. Tunggu, berani. Karena banyak referensi-referensi yang kami temukan, ulama bisa mengedepankan zaidun ini menjadi fa'il. Namun yang lebih rojeh kalangan kita mubtadi'in ini biasa menjadikan mubtada. Namun tidak menafikan sekarang lafaz zaidun menjadi fa'il sedemikian. Dan juga ini ya, Anda ini kalau mencontohkan zaidun koma ini tidak pantas. Karena konsepnya di dalam zaidun koma dan imru'un halakah ini berbeda. Ya. Karena al-jami' ma'al farid batil. Kalau Anda mensamakan nakirah dan ma'rifat ini sangat batil. Seperti itu. Sudah. Silahkan dari pihak kontra untuk memberikan pertanyaan yang sekiranya membingungkan terhadap kakak kelas sampean. Sip. Saya akan menguji, bukan uji nyali ya, tapi uji mental kakak kelas kami yang sudah mulai obok-obok otaknya. Kan sana tetap mengatakan bahwasanya fi'il dan fa'il harus tetap terletak di setelah fi'il. Nah, apakah bisa nyali mereka ini menjawab pertanyaan saya yang bahwasanya pertanyaannya apakah pada lafaz rajulun koma kakak kelas kami yang ganteng apakah berani menjawab bahwasanya rajulun koma ini mubtada lafaz rajulun ini mubtada? Ya, saya beritahu Pak, bahwasanya di dalam contoh rajulun koma ini ada di kitab Ilalun Nahwinya juz 1, juz 2 bab fa'il. Oke? Ini ternyata pertanyaan sampean itu dibalik. Beranikah sampean mengatakan jika lafaz rajulun koma menurut sampean fa'il harus terletak setelah fi'il, maka dalam lafaz rajulun koma yang biasanya harus menjadi fa'il menurut pihak kontra, sekarang beranikah sampean mengatakan rajulun koma yang nakirah itu jadi mubtada? Berani atau tidak? Berarti intinya dia menanyakan keberanian kita. Ya. Maka akan saya jawab bahwasanya saya berani menjawab bahwasanya adik kelas ini bodoh. Kenapa? Karena dia di sana mengarang-arang adanya contoh rajulun koma. Bayangkan ada rajulun koma. Ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin pun tidak akan berani mencontohkan rajulun koma, sehingga pertanyaan tersebut tidak patut kita jawab. Pertanyaannya dari sampean yang tidak dijawab. Percuma saya berbicara benar kalau hati Anda sudah tertutup. Sudah, waktunya sudah habis. Tepuk tangan untuk kelas 4 dan kelas 5 ibtidaiyah.
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya ini dinilai oleh juri. Ini dilombakan sudah. Kalau mau berdebat nanti di luar majelis taklim saja. Ini perlu kita ketahui, perlu kalian ketahui bahwasanya ini dinilai oleh dewan juri ya. Nanti pemenangnya akan diumumkan setelah acara wisuda. Silakan kembali ke tempat dan sekali lagi minta tepuk tangannya untuk kelas 4 dan kelas 5. Selanjutnya masih ada 2 kelompok lagi yang akan kita saksikan perdebatannya, yakni kelas 3 Ibtidaiyah menantang kakak kelasnya kelas 5 Ibtidaiyah. Kelas 3 melawan kelas 5, silahkan perwakilan dari kelas 3 dan kelas 5 yang sudah ditentukan untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk peserta kelas 3 Ibtidaiyah dan kelas 5 Ibtidaiyah.